Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan pelajaran fisika. Kita belajar materi titik berat masih di bab dinamika rotasi. Oke, langsung saja. Bagaimana bisa terjadi ada tumpukan batu bisa seimbang tanpa terjatuh? Ya kan, seperti ini. Ada beberapa jenis batu kecil dan besar, namun seimbang tidak terjatuh. Atau bagaimana bisa juga seekor gajah berada pada posisi seperti ini? Ataupun akrobat oleh tim sirkus ini kok bisa seimbang tidak terjatuh? Ya kan? Oke, akan kita cari jawabannya dengan mengetahui dulu titik berat itu apa. Oke, nanti akan terjawab di akhir video. Apakah titik berat itu? Titik berat adalah suatu titik di mana resultan gaya-gaya gravitasi terkonsentrasi pada satu titik ini. Jadi, misalkan kalian memiliki sebuah benda, dengan benda tersebut itu memiliki gravitasi ya, gaya-gaya gravitasi yang banyak ya. Namun itu mengumpul pada satu titik di sini, ya kan? Ini kan banyak banget ya. Nah, satu titik inilah yang kita namakan sebagai titik berat. Oke. Jadi titik berat ini adalah sebenarnya kayak gabungan gitu ya. Gabungan dari gaya-gaya gravitasi yang berada pada satu titik ya. Nah, titik ini yang biasanya kita dulu di kelas 10 ya, kita kenal dengan cara menggambar W kan gitu ya. Jadi diambil titik tengahnya, kalau bendanya simetris kayak gini ya, persegi kayak gini, ambil tengah-tengahnya gitu ya, W gitu ya. Nah, titik berat di sini nanti itu kita anggap sebagai koordinat ya. Jadi letak dari titik berat itu kita harus mencarinya dengan koordinat x 0, y 0 gitu ya. Jadi koordinat, berbentuk koordinat, berarti kita cari di x-nya berapa dan y-nya berapa. Nah itu. Lalu kalau misalkan ini bendanya teratur seperti persegi ini tadi kan, kita ngambilkannya kan mudah gitu ya. Ngambil di tengah-tengahnya atau bagaimana, itu mudah sekali. Lalu bagaimana dengan batu-batu tadi, atau gajah, atau bahkan tim sirkus tadi ya. Nah, tentunya itu adalah gabungan yang cukup rumit ya. Maka nanti akan disederhanakan oleh persamaan berikut ini. Coba kita amati. Nah, kalau kalian lihat benda-benda ini kan satu benda ya, satu benda balok yang miring gitu ya. Bisa saya miringkan, saya gantung, saya taruh di dinding. Itu kan kita ngambil W-nya kan mudah banget ya, sama kayak biasanya ya, seperti ini. Oke ya, karena bendanya memang persegi ya, atau balok seperti ini, sehingga tetap cara ngambilnya mudah. Walaupun benda-bendanya diletakkan miring-miring gitu ya kan, titik beratnya masih tetap karena ini bendanya simetris. Nah, masalahnya kan yang tadi benda-benda itu kan tergabung dari benda-benda yang enggak simetris atau bendanya tidak beraturan ya, kayak gajah tadi ya, batu-batu tadi ya. Nah, bagaimana kalau benda tak beraturan seperti itu? Nah, apakah ini tetap di tengah? Tentunya ya tidak ya. Nah, ini kan apakah di sini atau yang seperti ini malah di sini ya. Nah ini yang perlu kita cari tahu ya. Jadi silahkan simak sampai akhir nanti bagaimana menentukan titik-titik ini, yaitu titik berat yang ternyata itu nanti akan menjadi letak keseimbangan ya, titik koordinat keseimbangan dari benda tersebut. Walaupun tidak beraturan bendanya, bisa kita cari langsung aja ya. Letak titik berat benda secara kuantitatif atau kita hitungkan itu adalah apabila kita mengambil titik-titik sampel ya, atau titik contoh. Ini saya ambilkan dua contoh. Titik pertama di sini, titik kedua di sini. Titik pertama kita di sini kita hitung x1-nya berapa. Kemudian kita ambil juga y1-nya berapa. Jadi sepanjang ini ke sini ya.
ke sumbu X ini namanya Y1. Kemudian kita hitung berapa nilai W-nya ya. W itu beratnya misalkan. Lalu untuk perlakuan titik kedua ini juga sama. Kita cari X2-nya ya. Nah, X2 berarti kan ini. Nah, ini Y2-nya ini. Ya, kemudian kita hitung juga W2-nya. Nah, gitu ya. Dari data W, X1, Y1, W2, X2, Y2. Nah, kita bisa mencari titik gabungan itu, titik berat itu dengan koordinat XG atau YG. Kalau tadi kita gunakan X0 ya, kita gunakan X0 dan Y0 gitu ya. Nah, maka persamaannya gini. W1 kali X1, W2, X2, X3 ya, kalikan W3 dan seterusnya. Berhubung di sini saya hanya menggunakan 2 titik, maka sampai 2 titik saja cukup ya kan. Nanti kalau kamu ngambil banyak titik ya silahkan diteruskan ini. Jadi ini tidak terbatas, silahkan. Kemudian untuk Y0 juga sama, tinggal ganti X-nya menjadi Y saja dengan kombinasi persamaan yang masih mirip ya, sama. Lalu nanti kita itu kategorikan benda-benda itu menjadi 3 kategori aja ya biar mudah. Yaitu kita cari benda-benda nanti kalau berupa garis. Garis itu kan berarti dia hanya punya panjang ya. Maka nanti silahkan W itu kamu ganti dengan L ya. W-nya itu ya, W-nya kamu ganti dengan L. Nah, ini W-nya kamu ganti dengan L. Lalu untuk yang benda kategori kedua, misalkan saya jadikan luas gitu ya. Nah, luas itu silahkan nanti kalian ganti dengan A, area gitu ya. Lalu untuk kategori ketiga gunakan volume. Nanti bisa, kalau bisa dihitung volumenya. Tadi kan kalau kita bisa ngitung beratnya ya langsung W1, W2 dan seterusnya. Kalau kamu hanya berupa garis ya silakan hitung L-nya. Kalau berupa luasan plat gitu ya, itu silakan hitung luasnya. Dan apabila memungkinkan kamu bisa mencari volumenya, hitung volumenya, silahkan hitung V-nya. Itu berarti kamu ganti aja W1, W2 ini dengan L atau A atau V ini tadi. Misalkan saya ngitung X0 untuk volume, maka ya V1 kalikan X1 ditambah V2 kali X2 dibagi dengan apa? Ya, V1 plus V2. Lalu kalau kamu mencari Y0 untuk luas misalkan, berarti ya ganti aja A1 kali X1 ditambah A2 kali X2 dibagi ya A1 tambah A2 dan seterusnya. Ini tidak terbatas ya. Nah, silahkan. Nah, kalau garis juga sama, jadi tinggal ganti aja ya dengan L. Oke, itu aplikasinya nanti kita gunakan untuk menghitungnya dengan berbagai macam kategori benda ini. Garis, luas ataupun volume. Langsung saja kita lihat di sini. Ini ada tabel tentang ketetapan yang sudah diberikan untuk kalian supaya mempermudah dalam menentukan X1, Y1 dan seterusnya. Biar lebih mudah karena benda-benda nanti ini macam-macam ya bentuknya. Bagaimana untuk yang pertama tentang garis? Kalau garis ini tinggal kamu bagi 2 aja dari panjangnya ya. Jadi langsung aja setengah L gitu ya. Oke, lalu untuk yang persegi berbentuk plat, kalau plat ini berarti luas ya, maka ya tinggal kamu, karena persegi kan simetris ya, jadi ya ini nanti ketemu X1 misalkan atau X0 nya ya sama Y0 nya di sini. Nah, ini dapat ini. Nah, kita tahu kan ini kan setengah dari L, ini juga setengah dari tinggi kan. Nah, ini dapat dua-duanya. Oke, kalau plat insya Allah mudah. Lalu untuk segitiga itu di Y0-nya di sini ya, di sini. Jadi agak lebih sedikit ke bawah ketimbang ini, panjangnya lebih sedikit ketimbang yang ke atas sampai puncak sini ya, ke alas ini ya. Nah, ini adalah namanya Y0 untuk segitiga. Nah, Y0 ini adalah sepertiga dari tingginya segitiga itu sendiri. Nah, kalau sepertiga berarti kan maaf ya, ini kalau
Nah, ini kan T ya, segini ini kan totalnya T. Di sini sepertiga, berarti di sini adalah 2/3. Maksud saya adalah apabila nanti kondisinya segitiganya itu terbalik. Jadi gambar itu terbalik. Ini alas ya. Ini alas. Nah, otomatis yang dihitung itu kan ininya, bukan yang dari bawahnya ini kan gitu ya. Nah, berarti kalau gitu sepertiga T ini kan kalau dari alas. Jadi gambar kayak gini nih, alas ini di sini ya. Nah, kalau dari bawah ini sepertiga. Tapi kalau dari seperti ini gambarnya atau segitiga yang terbalik, berarti ini adalah Y0 nya itu bukan sepertiga tapi 2/3 dari T ya. Jadi hati-hati untuk segitiga ini, lihat dulu posisi gambarnya. Kalau seperti ini biasa sepertiganya itu sepertiga, tapi kalau terbalik seperti ini ya berarti adalah 2/3. Oke, lanjut. Bagaimana kalau garis yang berupa busur ya? Kalau busur ini garis ya ini ya, berarti ya 2pi/r langsung aja ya, bisa kalian ambil dan itu letaknya di sini ya, agak sedikit naik daripada jari-jarinya. Nah, segini kan jari-jari, nah lebih tinggi daripada jari-jarinya, setengah dari jari-jarinya. Oke, lalu untuk lingkaran ya ikuti yang seperti ini, agak panjang. Ini cukup diketahui saja ya, karena jarang keluar sebenarnya. Yang sering keluar itu justru malah yang plat ini berbentuk luas ini. Kalau plat ini kan berarti lembaran, kayak lembaran gitu ya. Maka lembaran ini bisa dilihat ini adalah Y0 adalah 4R/3pi. Loh, dari tadi kok nggak ada X-nya ya? Nah, ada yang tahu nggak kenapa kok nggak dihitung X0-nya di sini tadi? Ini juga nggak ada ya. X0 nya di sini kan simetris kanan kiri ya, jadi langsung aja ini kan R. Nah, ini kan langsung ini R aja, nggak usah ditulis, bisa ya. Kalau simetris itu enak ya, langsung diambil setengahnya gitu aja. Nah, ini kan yang nggak simetris kan atas bawahnya atau Y nya, jadi diberikan persamaannya ini. Oke, silakan dipakai. Segitiga tadi juga ya sama ya, ini juga X0 nya itu adalah setengahnya dari alasnya tadi. Oke, langsung aja contoh soal. Contoh soal di sini ada sebuah gabungan 3 buah garis. Misalkan ini garis pertama, kemudian garis kedua, dan ini adalah garis ketiga yang kebetulan juga saya gambar lagi, ya kan? Untuk menjelaskan lebih mudah nanti. Yaitu L1 ini panjangnya berapa ya? L1 ini panjangnya adalah 4. Oke. L1 tulis di sini ya. L1 sama dengan 4. Mungkin ini cm ya satuannya. L2 ini panjangnya berapa ini? Sini sampai sini ini 6 ya. L2 sama dengan 6. Lalu L3 adalah sama ya kayaknya. Iya, 6 juga. Panjangnya sudah kita dapatkan. Nah, seperti tadi, untuk garis itu harus dicari setengahnya dari panjangnya. Jadi ambil aja tengah-tengahnya gini. Langsung arahkan ke sumbu X dan arahkan ke sumbu Y. Kita dapat X1 sama Y1. Coba X1 nya berapa ini? X1 sama dengan, iya ya, sepanjang ini kan 2. Y1 nya sama dengan 3, jadi tingginya ini ya kan. Nah, ini. Lalu untuk yang garis kedua kita bagi 2 juga di sini, ketemu juga di sini sebagai X2 sama dengan, iya, dari sini ke sini kan 2 cm. Kalau yang ke sini ini adalah Y2 nya, ya nilainya juga sama ke sini ya, yaitu adalah 3, sama. Lalu untuk yang ketiga, garis ketiga, kita dapatkan X3 di sini nggak sama dengan yang lain ya, jelas ya. Oh, ini ke sini ya, berarti adalah 4. Nah, kalau ke sini ini tingginya Y3 adalah sama kayak di sini tadi ya, 3 juga. Nah, lalu kalau kalian udah dapatkan Y1, Y2 dan seterusnya, atau X1 dan seterusnya, kamu amati. Ternyata kok X-nya beda. Nah, itu yang kita hitung. Karena yang Y1, Y2, Y3 ini kan sama. Ya sama, nggak usah dihitung. Jadi koordinat yang kalian sementara dapatkan itu sudah terjawab separuh ya. X0, Y0
Nah, kamu sudah dapat Y0-nya, yaitu nilainya adalah 3. Udah, kalau sama gini nggak usah dihitung, sudah. Y0-nya sudah kalian dapatkan. Tinggal kita ngitung yang X0-nya. Nah, X0-nya berarti gunakan persamaan tadi ya, yaitu X0 sama dengan X1 kali L1 tambah X2 kali L2 tambah, kan ada 3 ya, berarti ya sampai 3, X3 kali L3 dibagi L1 tambah L2 tambah L3. Masukkan X1 nya ini ya 2, L1 nya 4, X2 nya ini 2, L2 nya 6, ditambah X3 nya mana 4 ya, ini tadi 4 ya, L3 nya 6. Nah, ini tinggal bagi dengan panjangnya 4 tambah 6 tambah, sorry ini tadi 6 ya, 6, sehingga ini boleh kalian kecilkan atau dihitung langsung ya, silahkan. Kalau saya ini hitung langsung aja ya, nggak apa-apa, langsung. Berarti sama dengan 8 tambah 12 tambah dengan 24 dibagi dengan 16. Kita kecilin di sini, 8 tambah 12 kan 20 tuh ya, 20 tambah 24 ya, ketemu pas 44 dibagi 16. Kalau kalian mau kecilin lagi bisa kan ya, ini ya, nanti X0 sama dengan 44 bagi 16 adalah, kalau dikecilin jadi 22/8 ya. Nah, 22 bagi 8 kan 2 koma tuh ya, 2 koma. Nah, ini sekitar 2,75 nantinya hasilnya. Nah, ini X0 nya ketemu 2,75. Oke, berarti ini koordinatnya ketemu 2,75,3. Jadi X0 nya 2,75, Y0 nya 3. Inilah letak titik berat dari gabungan 3 garis ini. Nanti kalau kalian cari titik itu, kemudian kamu tandai dan kamu beri sebuah tanda, itu nanti akan menjadi tanda titik seimbang ya benda ini, jadi nggak terjatuh nanti di titik itu. Kita lanjutkan. Untuk contoh soal yang kedua ini adalah berupa luas ya. Kalau berupa luas maka kita cari dulu yang pertama ini ya. Misalkan kita jadikan benda pertama, ini adalah benda kedua. Benda pertama kita dapatkan adalah berupa sebuah segitiga. Nah, segitiga ini keterangannya memiliki ukuran AB sama dengan BC. AB sama dengan BC, AB yaitu nilainya akar 13. Di sini akar 13 loh. Nah, ini kan tingginya ya, T. Di sini segitiganya siku-siku di sini, dan ini adalah sama kaki ya. AB sama dengan BC, maka ini juga sama, maka sama kaki ini. Nah, ini sama. Lalu untuk T-nya kira-kira berapa? Kalau di sini adalah 4 alasnya 4, berarti setengahnya kan di sini adalah 2. Maka kita cari dulu T-nya ya. T dari segitiga adalah sama dengan akar dari, kita gunakan Pitagoras ya. Ya, akar dari 13 dikuadratin dikurangi 2 kuadrat. Lalu hasilnya adalah 13 dikurangi 4 ya. 13 kurangi 4 sama dengan akar 9, yaitu nilainya adalah 3 cm. Nah, ini tingginya segitiga ketemu. Lalu kita ingat tadi ya, kita luas maka ya hitung luas ya. Maka A1 adalah rumusnya luas segitiga, jadi setengah kalikan alas kalikan tinggi. Setengah dari alasnya, alas berarti kan A sampai C ini ya, A ke C ini, yaitu adalah 4. Tingginya barusan kita hitung 3. 4 bagi 2, 2 kali 3 adalah 6 cm kuadrat. Dah dapat. Lalu kita cari tahu X1 nya ya. X1 nya berapa? X1 itu berarti adalah, katakanlah titiknya ada di sini ya.
Nah ke sini maka ya ini sama kayak setengah dari alasnya kan ya, berarti ya simetris kan kanan kiri ya, tinggal bagi 2 aja, yaitu adalah 4 bagi 2 yaitu 2 cm. Oke, lalu untuk Y1 nya adalah Y1 itu di sini ke bawah, nah sampai ke sini nanti. Nah otomatis kan kita cari tahu di sini ya, Y segitiganya dulu ditambah dengan AE atau 4 ya, 6 sorry, maka ya Y segitiga ditambah dengan panjang AE atau CD nih ya, bukan CC, CD, AE atau CD bisa. Lah Y segitiga ini kita hitung dulu. Y segitiga itu kan ini, Y segitiga tadi masih ingat nggak kalian? Itu adalah sepertiga dari tingginya ya. Kalau sepertiga dari 3 maka sama dengan 1 cm. Oh berarti ini nilainya 1 ditambah AE sendiri adalah 6, berarti sama dengan 7 cm. Oke, kita dapat ya tiga-tiganya komponen lengkap 6, 2, 7 ya. Lalu untuk yang benda kedua ini saya batasi dulu. Benda kedua itu adalah sebuah persegi panjang. Nah kayak gini kan, nah, misalkan ini lurus ya, nah ini titiknya, maka titik ini adalah sebagai X2 ya, yang kesini namanya Y2. Luasnya dulu kita hitung, A2 adalah panjang kali lebar ya, jadi 6 kalikan 4 sama dengan 24 cm persegi. Lalu untuk X2 nya kita cari, kayaknya sama ya. Nah ini panjangnya ya, simetris kanan kiri juga, berarti setengahnya dari 4, yaitu adalah 2 cm. Lalu untuk Y2 adalah simetris dari atas bawah, yaitu simetris dari tingginya 6, berarti setengah dari 6, berarti adalah 3 cm. Coba dicek, ada yang sama nggak X dan Y nya? Oh ternyata X nya sama ya. Nah kalau X nya sama, nah ini kan X nya sama ini, nah ini sama, X nya sama, maka X nya tidak perlu kita hitung lagi, maka jawabannya sudah kelihatan ya kan, kalau nggak yang C ataupun yang Do. Ini jelas salah, salah, salah ya, sininya salah ini soalnya, nah ini salah. Oke, berarti tinggal C atau Do. Jadi kalau kalian nanti prediksi jawaban itu bisa cepet ya, nggak usah ngitung sampai akhir bisa. Lalu masalahnya kan di sini masih ada 2 opsi jawaban ya. Nah tapi kalau misalkan kalian mau menalar itu bisa, yaitu gunakan seperti ini. Kamu lihat pada skala antara Y yang beda ini kan Y ya, Y1 7, Y2 nya 3. Nah Y1 itu kan 7 dengan luas 6, Y2 3 dengan luas 24. Nah berarti kan jawabannya itu antara 3 sampai 6 Y nya. Y0 nya nanti itu adalah antara 3 sampai antara 3 sampai 7 maksud saya. Antara 3 sampai 7. Berarti di atasnya 3 tapi nggak sampai 7 kan gitu. Berarti di bawahnya 7 tapi tetap di atasnya 3 kan gitu. Nah kita lihat 3,8 masuk kategorinya, 6,2 masuk juga kategorinya. Lalu yang mana lah kan gitu ya. Nah adalah yang tepat adalah dekat dengan yang luasnya besar. Mana yang luasnya besar? Antara 3 sama 7. Jadi kalau kita buat skala ya, ini gini, ini 3 sama 7. 7 itu luasnya cuma 6. Nah ini 3 itu luasnya 24. Nah itu deket yang besar ini, berarti ini, berarti 3, atau
Ini kan 3,8, ini adalah 6,2, berarti dekat yang mana? Nah, dekat dengan yang luas besar, berarti jawabannya yang 3,8. Maka nanti jawabannya adalah yang C. Itu cara cepet-cepetannya ya, atau triknya lah kalau dari saya. Silakan dipakai. Dengan syarat kalian harus sudah ngitung luas sama komponen X atau Y-nya. Lalu kalau kurang yakin, silakan dihitung sampai akhir. Nah, kayak seperti biasanya tadi, yaitu kita nyari Y0-nya. Y0 adalah Y1 kali A1 tambah Y2 kali A2 dibagi A1 tambah A2. Nah, kita masukin angkanya. Nah, kamu lihat Y1 tadi adalah 7 kali A1-nya 6 ditambah 3 kali A2-nya tadi 24 ya, dibagi dengan 6 tambah 24. Nah, oke. Saya coretin 6 ya. Tak coret dengan 6. 6 tak coret dengan 6 dapat 4 ya ini ya. Tak coret dengan 6 dapat 1, ini tadi 1. Ini juga 4. Lalu hasilnya adalah 7 kali 1 7. 3 kali 4 12. Yang bawah 1 tambah 4 5. 7 tambah 12 sama dengan 19 dibagi 5. Nah, ini berarti Y0 nya sama dengan 19 bagi 5 adalah 3 ya. 5 kali 3 kan 5 kali 3 kan 15, mendekati 19 sudah. Berarti ini 3, dan tentunya benar jawabannya 3,8 cm. Nah, cocok ya. Walaupun tidak saya hitung tadi, sebenarnya sudah saya dapatkan jawabannya hanya dengan menalar seperti ini ya. Jadi 3 luasnya 24, 7 luasnya 6 ya kan. Maka jawabannya 3, antara 3 sampai 7, tapi dekat dengan yang luasnya besar. Siapa yang luasnya besar? 3, berarti dekat dengan 3, berarti 3 lebih lah gitu ya. Nah, oke, itu untuk menjawab soal nomor 2 ini. Lalu bagaimana letak titik berat jika benda itu berupa volume? Nah, ini selimut kerucut ya, selimut kerucut ini masih berupa selimutnya, berarti belum kerucut yang pejal ya, belum kerucut yang utuh, masih selimutnya aja. Nah, ini berarti sama kayak segitiga ya. Nah, ini sepertiga dari T. Kerucut pejal, nah ini kalau kerucutnya pejal beda, sudah jadi 1/4 T. Ingat, X-nya tetap simetris ya, jadi nggak ditulis di sini. Lalu untuk silinder tanpa katup, tanpa tutup maksud saya, jadi tanpa tutup ya, jadi langsung silinder kayak kulitnya saja ini, jadi kayak kertas digulung gitu ya. Nah, itu tanpa tutup, maka Y-nya setengah dari T. Saya pikir masih simetris ya, atas bawah simetris, kanan kiri juga simetris. Nah, ini ya. Lalu bagaimana kalau sudah pejal atau silindernya utuh kayak tongkat gitu ya, maka Y-nya setengah T, X-nya juga demikian sama, masih sama, yaitu simetris juga. Bagaimana kalau kulit setengah bola? Setengah bola ini kulitnya saja ya, berarti ya sepertiga dari R. Ingat, hampir sama dengan segitiga, yaitu sepertiga dari R. Ini terlalu ini terlalu tinggi ya, seharusnya nanti di sini seharusnya. Nah, Y0 itu sepertiga itu seperti sini, sehingga nanti di sini kan kalau dibalikkan jadinya 2/3 sisanya dari R-nya. Oke, bagaimana setengah bola pejal? Jadi kalau sekarang bolanya pejal, nah tapi saya ambil setengahnya saja, nah gitu ya. Berarti Y0 nya gimana? Nah, itu ya 3/8. Jadi kalau kita lihat di sini kan 3/8 dari R. Lalu pertanyaan saya, kalau nanti setengah bola ini saya balik, ya berarti gunakan yang sisanya di sini, yaitu adalah 5/8 R. Jadi ingat-ingat, 3/8 R ini jika itu menghadapnya seperti ini setengah bolanya. Jadi kalau nanti dibalik seperti ini misalkan, nah ini setengah bola yang dibalik, nanti gunakan 5/8 R Y0 nya ya. Nah, hati-hati
Ini untuk yang seperti ini. Nah, kalau yang terbalik adalah 5/8. Hati-hati ya. Dan ini untuk yang pecal ya. Oke, lanjut. Ada contoh soalnya langsung nih. Nah, kita aplikasikan. Kebetulan ini juga seperti yang saya sampaikan barusan, yaitu tentang setengah bola pecal. Ya, ini kan. Nah, ini. Perhatikan gambar berikut. Letak titik berat bangun yang tidak diarsir. Berarti ya yang putih ini ya, yang diarsir ini berarti hilang ya. Berarti kan silindernya berkurang setengah bola pecal itu. Berarti ini tidak dijumlah ya persamaannya, tapi dikurangi nanti. Hati-hati, ini dikurangi karena ini bukan gabungan yang memperbesar volumenya, tapi gabungan yang mengurangi volumenya, berarti nanti dikurangi ya. Hati-hati. Oke, kita kategorikan dulu bendanya menjadi dua benda, yaitu yang atas ini sebagai benda pertama dan ini sebagai benda yang kedua berupa tabung ya. Kita ikuti dulu volume yang pertama ya. Volume dari setengah bola ada yang tahu nggak? Kalau bola kan 4/3 ya, 4/3 pi R pangkat 3. Ini kalau bola utuh. Nah, kalau sekarang setengahnya ya kasih setengah aja, sehingga didapatkan, nah ini 2/3 kali pi. Nah, sekarang jari-jarinya bola ini kan ya tinggal ke sini aja. Nah, R-nya separuhnya dari panjang sini sampai sini ya, diameter ini. Berarti ya sama dengan 3 R-nya. R sama dengan 3. Jadi saya masukkan di sini 3 pangkat 3. 3 kali 3 kali 3 ya. Bisa saya coret 1 biar hilang di sini. Sehingga 3 kali 3 9 kalikan 2. Saya tulis gini aja ya, nanti bisa dicoret kok ini kayaknya. 9 kali 2 kalikan pi. Nah, gini sentimeter pangkat 3. Untuk volume yang pertama dapat ini. Untuk kita amati ya, ini kayaknya kanan kiri simetris ya. Berarti X1 dan X2 nya nggak usah kita cari ya. Jelas banget kalau kita sudah dapat X nya, yaitu adalah setengahnya dari diameter, yaitu adalah 3 atau jari-jarinya. Nah gitu ya. Nah, tinggal kita cari yang ininya apa, Y-nya ya, kanan kirinya kan sama ini, maka kita cari langsung ke Y1 nya saja, yaitu bagaimana cari Y1 nya. Ingat ini adalah setengah bola yang dibalik ya kan, berarti kita pakai yang 5/8 bukan 3/8 ya. 5/8 dari R ya, 5/8 dari R. Tapi ini Y-nya yang atas di sini ya. Nah, nanti 5/8 itu kan di sini. Nah, kalau ditambah ke bawah ya kan gitu. Jadi harus dalam sebuah koordinat nanti kan gini. Nah, berarti kan sampai ke bawah. Ini X, ini Y ya kan. Maka kan harus sampai ke bawah. Nah, ditambah ini berapa ini? Nah, kalau di sini tadi adalah dipotong 3, berarti sini ke sini kan 3 ini. Nah, berarti 5/8 R ditambah dengan 3. Kita hitung R-nya tadi adalah 3, jadi ya 5/8 kalikan 3 ditambah dengan 3. 5 kali 3 15 dibagi 8, 15/8 ditambah dengan, saya jadikan 3 ini saya jadikan pecahan per 8 ya, jadi dikalikan 8 kali 3 24. Nah, dapat ini, maka hasilnya ini 15 tambah 24 39/8 ya, cm. Nggak usah dihitung, nggak apa-apa, kayak ini juga nggak saya hitung ya. Lalu untuk benda kedua yaitu berupa silinder ya, yaitu volume silinder, yaitu luas alas yaitu pi R kuadrat
kalikan dengan T-nya, tingginya, yaitu 6 nanti. Jadi pi R-nya 3 kuadrat kalikan tingginya adalah 6, sehingga jadilah persamaan kayak tadi ya, 3 kuadrat 9 kalikan 6 kalikan dengan pi cm pangkat 3. Lalu kita cari Y2 nya, X2 nya sudah kita cari tadi sama ya, maka langsung jadi ketemu jawabannya 3. Kalau Y2 nya kita cari dari sebuah silinder yang utuh, misalkan ini utuh tanpa ada setengah bolanya ini, maka kan tinggal bagi 2 aja dari tingginya, jadi setengah dari T, yaitu adalah setengah dari 6, yaitu sama dengan 3 cm. Nah ini ketemu untuk Y1 dan Y2 nya, berikut juga V1 dan V2 nya gitu ya. Lalu kalau kalian mau menalar, karena ini pilihan jawabannya nggak ada, jadi ya tetap kita cari tahu dengan menghitung sampai akhir saja ya. Gunakan trik tadi hanya untuk soal pilihan ganda ya, untuk mempercepat memilih jawaban. Kita hitung Y0 nya. Y0 adalah dari Y1 kali V1 ditambah Y2 kali V2, karena bendanya cuma 2, sampai sini aja, dibagi V1 plus V2. Kita hitung Y1 39/8 kali V1 nya 9 kali 2 kali pi ya, ini tidak saya sampaikan tadi ya. Ini tadi seharusnya kalau melihat ini yang utuh dikurangi yang arsir ini, berarti ini saya keliru. Ini harusnya Y2 V2, ini Y1 V1, ini V2, ini V1 ya. Jadi yang utuh dulu ya, yang utuh dulu dikurangi yang hitam ini. Jadi ini tidak ditambah tapi dikurangi. Oke, gitu ya. Jadi ini maaf, ini tidak ini. Jadi ini adalah 3 seharusnya ya. Oke, saya lanjutkan di sebelah sini aja. Jadi ini 3 kali V2 nya adalah 9 kali 6 kali pi dikurangi, nah ini baru 39/8 kalikan dengan 9 kali 2 kali pi, nah baru dibagi dengan V2 yaitu 9 kali 6 kali pi dikurangi 9 kali 2 kalikan pi. Nah ini lihat kenapa dari tadi tidak saya hitung, kan ini sebenarnya bisa dicoret ya. Contohnya ini 9 ada semua kan, loh ada semua. Pi juga gitu kan, loh ini juga hilang, pi-nya hilang ya. Lalu ada lagi nggak yang bisa dicoret? Bisa, coret aja dengan 2 ya. 2 nya tak coret, ini sisa 1 ya ini ya. Nah sisa 3, ini juga sisa 3. Lalu berarti yang ini 3 kali 3 9 dikurangi ini 39/8. Nah ini dibagi 3 dikurangi 1 ya, ini 3, ini 1 ya, adalah 2. Langsung aja nggak apa-apa. Berarti sama dengan, kita hitung untuk ini kayak jadikan pecahan juga ya, jadilah kalikan 8 ya, berarti 72/8 dikurangi 39/8 lalu dibagi 2 sama dengan, nah ini 2 kurangi 9, 12 kurangi 9 3 ya, 6 kurangi 3 3, ini 8 yang bawah dibagi dengan 2 sama aja dengan 33 dibagi 16. Ini kalau kita hitung kan 16 kali 2 kan 32 ya, berarti ini lebih lah, 2,0 sekian, 06 atau 07 gitu ya, ini 07 lah. Nah ini jangan
sentimeter ya. Kalau dibulatin pun ya ini boleh diambil 2 saja ya, cukup, nggak apa-apa. Oke. Nah, ini ya, jadi ketemulah koordinatnya 2,07 atau 2 kalau dibulatin. Nah, ini komanya untuk koordinat, ini komanya ini ya, sentimeter. Nah, inilah koordinat titik berat benda gabungan dengan kondisi ini berkurang ya, karena ini yang diminta adalah yang tidak diarsir saja. Oke, ini hasilnya 3, atau x-nya, x0 nya 3, y0 nya 2,07 cm. Itulah contoh soal nomor 3. Lalu lah inilah tadi ya, jadi untuk mengetahui keseimbangan benda-benda di depan tadi, setelah kita tahu titik beratnya, itu adalah ini hubungannya. Jadi apabila ada jenis-jenis keseimbangan itu ada 3 ini, keseimbangan stabil itu ditemui jika apabila benda tersebut diberi gangguan kecil, maka benda itu titik beratnya tidak berpindah atau bisa kembali, akan kembali. Ini kata kuncinya di sini. Jadi stabil itu akan kembali. Kalau labil, nah itu berarti dia tidak akan kembali. Ini kata kuncinya. Nah ini ya. Jadi titik beratnya itu tidak akan kembali. Nah kalau stabil, titik beratnya akan kembali ke semula. Ya. Lalu untuk yang netral itu adalah tidak akan terpengaruh sama sekali, tidak ada hubungannya, tidak terpengaruh. Jadi akan tetap tidak pengaruh. Bukan kembali loh ya, beda. Kalau kembali itu kan pindah dulu baru kembali, ya kan? Kalau ini tidak akan pindah, ya, tidak berpindah, ya. Itu. Nah, ini ada simulasinya sedikit. Perhatikan benda ini. Benda ini saya taruh di sebuah lintasan seperti ini ya. Benda ini kan kalau saya kasih garis koordinat x-nya seperti ini ya. Lalu ini saya gerakkan ke bawah di sini. Otomatis kan titik beratnya ini kan di sini. Nah, ini kan. Nah, benda ini realnya kemana setelah saya taruh di sini? Saya ganggu ini ya, saya kasih gangguan kecil ini ya. Saya gerakkan ke sini. Apa yang terjadi? Ya, malah jatuh kan. Nah, berarti kalau malah jatuh, semula di sini, sekarang dia jadi di sini. Berarti benda yang seperti ini, yang di posisi seperti ini namanya keseimbangan, namanya labil. Karena apa? Karena dia tidak kembali, ya, tidak bisa balik lagi. Jadi labil ya. Nah, kalau yang ini semula titik beratnya di sini, di x-nya, lalu kemudian saya angkat sampai titik sini, maka gangguan kecilnya di sini, dia bisa kembali nggak? Nanti suatu saat kalau dia nanti akan bergerak, iya bisa, nanti dia akan kembali lagi. Nah, sehingga nanti dia akan kembali lagi ke sini. Nah, berarti ini namanya adalah keseimbangan yang stabil. Nah, kalau yang netral tuh kayak gini, berarti kita taruh atau kita ganggu sampai ke sini pun nanti titik beratnya akan sama terus. Diganggu ke sini pun ya tetap titik beratnya akan di sini terus. Ya, masih berada dalam satu garis ya gitu ya. Jadi ini namanya adalah keseimbangan yang netral atau indifferent, ibaratnya gitu istilahnya. Oke ya, inilah keseimbangan. Jadi ada hubungannya dengan titik berat memang. Jadi titik berat itu pastinya akan mempengaruhi keseimbangan benda tadi ya. Oke, itulah penjelasan saya tentang titik berat. Lalu ini adalah tugasnya, silahkan dikumpulkan untuk minggu depan dan jangan lupa digambar dulu biar jelas mana titik-titik x1, y1 dan seterusnya ya. Kalau clue dari saya untuk nomor 1 ini adalah ini utuhnya adalah persegi ABCD ya. Namun ini dipotong segitiga. Tapi ingat segitiganya ini terbalik, tidak segitiga yang kayak di gambar depan tadi. Oke.
Lalu untuk soal nomor 2, carilah silinder pecah. Berarti ini kalau silinder pecah ini berarti berupa volume. Jadi untuk nomor 2 ini adalah volume. Nah, carilah yang diarsir. Jadi gabungan yang diarsir. Kalau clue dari saya nomor 2 ini adalah ini 3 buah benda. Mana saja? Ini 1, 2 itu silinder utuh. Dan yang ketiga ini ya setengah bola untuk mengurangi silinder. Jadi ini ada 3 buah benda. Oke, jadi ini tidak boleh loh ya, ini tidak boleh taruh sini dikembalikan lagi jadi utuh gitu, nggak boleh. Ini koordinat, jadi ya pengaruh nanti letaknya ini ya. Jadi ini tetap adalah 3 buah benda untuk soal nomor 2 ini. Oke, selamat mencoba, jangan lupa digambar. Silahkan ditanyakan di komentar nanti kalau ada pertanyaan. Semoga kalian bisa semuanya menjawab soal seri saya dan memahaminya materi dengan baik, walaupun dengan hanya sebatas melihat video ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Kali ini saya ucapkan terima kasih. Lalu saya tutup. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.